Pada materi kali ini kita akan membahas tentang gerhana. Yang akan kita bahas adalah tentang gerhana matahari dan bulan. Sebelum kita mempelajari tentang proses terjadinya gerhana matahari dan bulan, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui terlebih dahulu, yaitu tentang posisi matahari, bulan, dan bumi, serta ada bayangan-bayangan yang menyebabkan terjadinya gerhana. Ya, di pembelajaran gerhana ini ada istilah yang bernama umbra. Umbra adalah wilayah yang paling gelap dari sebuah bayangan, di mana sumber cahaya sepenuhnya terhalang. Sedangkan penumbra adalah wilayah di mana hanya sebagian sumber cahaya terhalang yang menghasilkan bayangan kabur, namun tidak segelap umbra. Sebelum kita belajar lebih lanjut, Ibu mau tanya dulu, apa itu gerhana matahari? Siapa yang bisa jawab? Pasti kalian pernah dengar dong, apa itu gerhana matahari? Ya, gerhana matahari terjadi karena posisi bulan terletak di antara matahari dan bumi. Jadi bulannya itu ada di tengah-tengah antara matahari dan bumi, sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Ya, jadi belahan bumi yang sedang mengalami siang itu cahaya mataharinya tertutup oleh bulan. Bulannya itu ada di dalam umbra bumi. Jadi, pada gerhana matahari ini, matahari menyinari ke bumi. Kemudian, pantulannya itu ada yang namanya umbra dan penumbra. Nah, bulan itu posisinya ada di antara umbra atau penumbra. Posisi bulan ada di umbra atau penumbra, itulah yang menentukan terjadinya gerhana matahari total atau sebagian. Walaupun bulan lebih kecil daripada matahari, tapi bayangan bulan mampu melindungi cahaya matahari sepenuhnya. Nah, gerhana matahari ini terjadi pada setiap fase bulan baru. Tapi tidak setiap pada fase bulan baru juga terjadi matahari. Karena orbit bulan memiliki kemiringan 5 derajat terhadap bidang ekliptika, sehingga posisi bulan seringkali tidak satu bidang dengan matahari dan bumi. Gerhana matahari ini terjadi pada saat bulan, bumi, dan matahari berada di satu garis lurus. Gerhana matahari itu dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, gerhana matahari total. Gerhana matahari total itu terjadi karena bulan menutupi seluruh cahaya matahari. Karena bulan itu bentuknya lebih kecil daripada matahari, sehingga ketika bulan menutupi matahari, tetap saja di pinggir-pinggirnya masih terlihat matahari. Karena itu matahari bentuknya jauh lebih besar daripada bulan. Nah, anak-anak, kalian perhatikan gambar berikut. Ini adalah posisi gerhana matahari total, di mana kedudukan antara matahari, bulan, dan bumi berada tepat di dalam satu garis lurus. Ya, dan ketika berada di tepat satu garis lurus, kedudukan bulan berada di dalam umbra bumi. Ya, berada di dalam umbra bumi. Sehingga pada belahan bumi yang sedang mengalami siang hari dan tidak seluruh belahan bumi ya mengalami gerhana matahari, hanya yang berada di titik sini saja yang berada di umbra bumi. Jadi kalau misalnya Indonesia sedang mengalami siang hari, kemudian kebetulan Bandung berada di sini pas letaknya segaris dengan matahari, bulan, dan bumi, maka di Bandung sedang mengalami gerhana matahari total. Sedangkan di wilayah yang lainnya itu belum tentu mengalami gerhana matahari total. Selanjutnya adalah gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin terjadi ketika bulan tidak cukup besar untuk menutupi seluruh matahari, sehingga matahari tampak sebagai cincin cahaya di sekeliling bulan.
Gerhana matahari cincin ini terjadi seperti gambar berikut ya anak-anak, perhatikan. Lihat posisi matahari, bulan, dan bumi tepat berada di satu garis lurus. Dan bulan tetap masih ada di dalam umbra. Hanya saja letaknya lebih jauh daripada gerhana matahari total. Bulannya lebih jauh daripada bumi sehingga bayangannya masih ada yang masuk ke bumi. Sehingga pada posisi ini dinamakan gerhana matahari cincin. Selain dari gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, ada juga gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian atau parsial adalah gerhana matahari yang terjadi ketika sebagian sinar matahari tertutup oleh sebagian permukaan bulan saat mencapai puncak gerhananya. Ketika terjadi gerhana matahari sebagian, ada bagian matahari yang tertutup bulan dan ada bagian yang tidak tertutupi. Ketika terjadi gerhana matahari sebagian, masih ada bagian matahari yang terlihat terang. Nah, gerhana matahari sebagian ini merupakan fase awal sebelum terjadi gerhana matahari total. Dan biasanya waktunya akan lebih lama daripada gerhana matahari total. Bentuk gerhana matahari sebagian ini menyerupai bentuk sabit yang besar. Dalam proses terjadinya gerhana matahari sebagian, terdapat dua bagian bayangan bulan, yaitu umbra yang merupakan bagian gelap dan mempunyai bentuk kerucut yang memuncak menuju ke bumi, dan penumbra yang merupakan bagian yang terang dan mempunyai bentuk yang menjauh dari bulan serta semakin melebar. Kawasan yang terletak di wilayah umbra biasanya akan terjadi gerhana matahari total, sedangkan kawasan yang terletak di wilayah penumbra biasanya akan mengalami gerhana matahari sebagian. Proses terjadinya gerhana matahari sebagian atau parsial sebenarnya sama dengan terjadinya gerhana matahari jenis lainnya. Namun terdapat beberapa hal yang membedakan gerhana matahari sebagian dengan gerhana matahari lain. Pada proses terjadinya gerhana matahari sebagian, posisi matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus. Namun, posisi bulan akan sedikit melenceng, sehingga permukaan bulatan bulan saat mencapai proses puncak gerhana matahari hanya dapat menutupi sebagian sinar matahari. Pada proses gerhana matahari sebagian ini, sinar matahari yang tidak tertutup secara 100%, sehingga masih terdapat bagian sinar matahari yang tidak tertutupi bayangan bulan. Oleh karena itu, proses gerhana matahari seperti ini dinamakan gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian dapat terjadi ketika posisi planet bumi terletak di wilayah bayangan penumbra bulan. Gerhana matahari tidak dapat berlangsung melebihi 7 menit 40 detik. Jadi waktunya hanya sebentar ya anak-anak. Ketika gerhana matahari berlangsung, orang dilarang melihat ke arah matahari dengan mata telanjang. Kenapa? Karena hal ini dapat merusak mata secara permanen dan dapat mengakibatkan kebutaan. Bagaimana cara kita mengamati gerhana matahari agar tidak merusak mata kita? Yang pertama menggunakan kacamata khusus dan yang kedua menggunakan proyeksi lubang jarum. Nah, mengamati gerhana matahari secara langsung bahkan hanya beberapa detik saja dapat mengakibatkan kerusakan permanen pada retina mata karena kuatnya radiasi. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan mata bahkan kebutaan. Anak-anak, selain gerhana matahari, ada juga gerhana, yaitu gerhana bulan. Apa itu gerhana bulan? Gerhana bulan terjadi saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Itu terjadi apabila bumi berada di antara matahari dengan bulan dan berada di satu garis lurus yang sama, sehingga cahaya matahari tidak mencapai bulan karena terhalang oleh bumi. Gerhana bulan dapat diamati secara langsung dan tidak berbahaya. Gerhana bulan dapat dibagi menjadi 3 bagian.
yaitu yang pertama gerhana bulan total. Gerhana bulan total itu terjadi jika matahari, bumi, dan bulan berada di satu garis lurus. Anak-anak coba amati perbedaannya antara gerhana matahari dengan gerhana bulan. Kalau gerhana bulan, posisinya itu matahari, bumi, baru bulan. Buminya yang di tengah. Kalau gerhana matahari, bulannya yang di tengah. Ya, oke, paham? Sekarang kita fokus ke sini ya. Gerhana bulan total itu terjadi pada saat matahari, bumi, dan bulan berada di satu garis lurus. Dan anak-anak bisa lihat di sini ya. Bulan tidak mendapatkan cahaya matahari. Ya. Dan ini terjadi pada fase bulan purnama pada belahan bumi yang sedang mengalami malam hari dan sedang mengalami fase bulan purnama. Seharusnya bulan terlihat penuh di langit. Namun karena posisi bulan berada di dalam umbra bumi, sehingga bulan tidak dapat memantulkan cahaya matahari karena terhalang oleh bumi, oleh bayangan bumi. Jadi di belahan bumi yang sedang mengalami fase bulan purnama, ini tidak mendapatkan cahaya matahari utuh atau tidak dapat memantulkan cahaya matahari secara utuh, sehingga di langit tidak ada bulan. Nah, inilah anak-anak yang dinamakan dengan gerhana bulan total. Gerhana bulan sebagian ini terjadi pada saat posisi matahari, bumi, dan bulan itu berada satu garis lurus. Hanya saja bulannya itu letaknya tuh tidak di dalam umbra, tetapi setengah di umbra dan setengah di penumbra. Jadi belahan bumi yang sedang mengalami malam hari dan dia berada di titik tepatnya bulan itu berada di antara tengah-tengah antara umbra dan penumbra, maka belahan bumi atau bagian bumi tersebut mengalami gerhana bulan sebagian. Jadi anak-anak, jika ada belahan bumi yang mengalami gerhana bulan total, itu mungkin fase gerhana bulan sebagiannya itu dilalui dulu. Jadi sebelum gerhana bulan total, itu gerhana bulan sebagian dulu. Kenapa? Karena bulannya itu ada di tengah-tengah antara umbra dan penumbra. Kemudian masuklah ke umbra, baru terjadi gerhana bulan total. Selain dari gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian, ada juga gerhana bulan penumbra, di mana di sini posisi bulan itu ada di dalam penumbra bumi, ya. Jadi anak-anak jelas perbedaannya ya. Kalau gerhana bulan total itu bulannya ada di dalam umbra bumi. Kalau gerhana bulan sebagian itu bulannya ada di antara umbra dan penumbra. Sedangkan gerhana bulan penumbra itu bulannya berada di dalam penumbra bumi.